RAL yang dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diananda Puspita, NIM 1417111133131 dari kelas Aquaculture C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh suhu terhadap derajat penetasan telur dan sintasan larva ikan koi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pada penelitian saya. Penasaran kan? Yuk kita simak. Komoditas pada penelitian ini yaitu ikan koi yang berasal dari kolam budidaya petani desa Penataran, Blitar, Jawa Timur dengan ukuran jantan kurang lebih 60 cm dengan minimal umur 2 tahun, sedangkan untuk betina itu kurang lebih berukuran 45 cm dengan umur minimal 3 tahun. Saya menggunakan rancangan penelitian metode eksperimental dengan desain RAL yang dibagi ke dalam 4 perlakuan suhu yang berbeda dan masing-masing terdiri dari 3 ulangan. Perlakuan suhu yang berbeda tersebut terdiri dari 26 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 32 derajat Celcius. Peralatan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama 12 buah akuarium dengan panjang 20 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 15 cm. Yang kedua yaitu heater untuk mengatur suhu. Yang ketiga yaitu pH pen untuk mengukur pH. Yang keempat yaitu termometer untuk mengukur suhu. Dan yang kelima yaitu diometer untuk mengukur oksigen terlarut. Media pemeliharaan yang saya pakai itu berasal dari air PDAM serta pakan cacing sutra atau Tubifex SP. Parameter yang diukur pada penelitian ini dibagi menjadi parameter utama dan parameter pendukung. Parameter utama yaitu derajat penetasan telur dan sintasan larva ikan koi, sedangkan untuk parameter pendukungnya yaitu berupa suhu, pH, dan DO yang diukur setiap pagi, siang, dan sore hari. Langkah-langkah yang dilakukan dimulai dengan persiapan wadah berupa akuarium. Akuarium dibersihkan, kemudian dikeringkan, lalu masing-masing akuarium tersebut disusun dan dilakukan pengacakan, serta diberi label sesuai perlakuan yang digunakan. Lanjut dengan seleksi induk, memilih indukan yang telah matang gonad, sehat, tidak cacat, dan bentuk tubuh proporsional. Indukan yang telah diseleksi kemudian dipijahkan secara alami. Telur dari hasil pemijahan tersebut kemudian dimasukkan sebanyak 100 butir ke dalam masing-masing akuarium perlakuan. Nah, perlakuan ini terdiri dari 4 suhu yang berbeda yaitu 32 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, dan 26 derajat Celcius. Penetasan telur dan pemeliharaan larva pada suhu 32 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan pada penelitian Junaidi 2012 bahwa daya tetas telur tertinggi ikan nila gift pada suhu 32 derajat Celcius yaitu sebesar 68,66%. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius, ini mengacu pada penelitian Andrianto dan kawan-kawan pada tahun 2013 bahwa daya tetas telur ikan kerapu Raja Sunu yang terbaik diperoleh dari perlakuan pada suhu inkubasi 30 derajat Celcius. Pada suhu 28 derajat Celcius, hal ini berdasarkan penelitian Busroni 2008 yang menunjukkan bahwa suhu penetasan 28 derajat Celcius menghasilkan presentasi penetasan yang tertinggi yaitu sebesar 83%. Kemudian pada suhu 26 derajat Celcius ini mengacu pada penelitian Wahyuning Tias 2015 yang menunjukkan bahwa hatching rate telur ikan koi terbaik terjadi pada suhu inkubasi 26 sampai 28 derajat Celcius. Suhu air tetap dikontrol selama inkubasi telur sampai larva menjadi bentuk definitif. Pengukuran suhu dilakukan sebanyak 3 kali sehari yaitu pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Setelah kurang lebih 48 jam, telur akan menetas. Kemudian jumlah telur yang menetas tersebut dihitung. Untuk mengetahui derajat penetasannya, menggunakan rumus jumlah telur yang menetas dibagi jumlah total telur, lalu dikalikan 100%. Larva dari telur yang telah menetas tersebut kemudian dipelihara selama 20 hari dan diberi pakan cacing sutra ketika kuning telur pada larva ikan tersebut akan habis. Setelah 20 hari, jumlah larva yang masih hidup dihitung untuk mengetahui sintasan larvanya. Rumus yang digunakan yaitu jumlah larva yang hidup dibagi jumlah telur yang menetas dikali 100%.
Data yang didapatkan kemudian diolah dengan analisis of variance atau ANOVA untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. Perlakuan suhu yang menunjukkan hasil signifikan, maka perhitungan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan atau Duncan's Multiples Range Test. Demikian presentasi saya mengenai metode pada proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Suhu Terhadap Derajat Penetasan Telur dan Sintasan Larva Ikan Koi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.